Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa di channelnya Imam on Seven, channelnya tempat berbagi dan berbagi. Kita akan membahas pembelajaran di kelas 6, tema 1, subtema yang kedua. Berikut muatan pembelajaran kedua, yaitu PKN, lalu seni budaya dan prakarya. Kita akan mempelajari tentang menganalisa penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan memahami tentang patung. Siapkan bukunya ya. Berikut kegiatan pembelajaran hari ini. Jangan lupa lihat buku paketnya ya. Mari kita ingat lagi sila-sila dari Pancasila. Itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut ini teks tentang Santi yang sedih bahwa ayahnya baru saja bercerita penduduk setempat bukan keberadaan peternakan ayamnya. Tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disiapkan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Teks tersebut berkaitan dengan sila keempat, itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa pendapatmu tentang sikap Santi? Ya, seperti ini, sikap Santi dan keluarganya cukup beralasan karena peternakan itu dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Namun, terganggunya warga sekitar dengan bau dari peternakan juga harus diperhatikan. Seharusnya Santi dan keluarganya lebih mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Dan bagaimana pendapatmu tentang sikap penduduk? Sikap penduduk tentunya wajar. Kotoran ayam dari kandang ayam keluarga Santi menyebabkan pencemaran udara berupa bau yang mengganggu kenyamanan warga. Lalu, apa yang sebaiknya Santi lakukan untuk menghadapi masalahnya? Ya, sebaiknya Santi dan orang tuanya memindahkan kandang ayamnya jauh dari pemukiman warga. Lokasi tempat pemeliharaan yang jauh dari pemukiman warga tentunya tidak akan mengganggu kenyamanan warga. Apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Sebaiknya penduduk musyawarahkan mengenai dampak dari peternakan milik keluarga Santi agar Santi dan keluarganya tidak kehilangan mata pencaharian dan masyarakat pun tidak terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari peternakan tersebut. Penerapan nilai-nilai sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat memandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Berikut merupakan contoh pelaksanaan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Memaksakan keinginan atau kehendak, bermusyawarah, mengutamakan kepentingan orang banyak, melaksanakan keputusan yang telah disepakati bersama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila antara lain mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab, serta melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Mengidentifikasi teknik-teknik pembuatan patung. Pembuatan patung disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Setiap bahan memiliki teknik pembuatan yang berbeda-beda. Ini misalnya teknik pahat, menggunakan bahan kayu keras, kemudian teknik cetak, menggunakan bahan yang dicairkan, teknik butsir, menggunakan bahan yang liat, yang elastis, kemudian teknik konstruksi, menggunakan bahan-bahan yang digabungkan. Berikut ini beberapa teknik pembuatan patung. Pertama, membutsir, yaitu membuat patung dengan cara memijit, menambah, dan mengurangi bahan yang dibentuk dengan dibantu alat butsir. Hanya menggunakan bahan tanah liat atau plastisin. Kemudian, memahat. Teknik membuat patung dengan cara mengurangi bahan menggunakan pahat dan palu. Biasanya menggunakan bahan yang cukup padat seperti kayu atau batu. Yang ketiga, mencetak atau cor merupakan cara membuat patung dengan menuangkan cairan bahan patung ke dalam cetakan. Bahan yang digunakan untuk teknik ini umumnya cair atau bahan yang dapat dicairkan, seperti semen, gips, bergelas, perunggu, atau bahkan emas. Kemudian teknik konstruksi atau menyusun, yaitu cara membuat patung dengan menyusun bahan baik dengan kerangka ataupun tanpa kerangka. Cara menyusunnya dapat direkatkan dengan lem, dilepa, atau dilas atau dipatri. Bahan yang digunakan dapat berupa semen, pasir, kawat, besi, plastisin, bubur kertas, atau bahan-bahan bekas lainnya yang dapat digunakan. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, mari kita ambil kesimpulan. Antara lain, contoh pelaksanaan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai berikut: 1. Tidak memaksakan keinginan. 2. Bermusyawarah. 3. Mengutamakan kepentingan orang banyak. 4. Menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Kemudian untuk pembuatan patung, beberapa teknik pembuatan patung yaitu: 1. Patung dapat dibuat dengan cara membutsir. Yang kedua, dengan teknik pahat atau memahat. Yang ketiga, dengan teknik mencetak atau cor. Yang keempat, dengan teknik konstruksi atau menyusun. Nah,
Demikian kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran hari ini. Kalian nanti jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Sebagai evaluasi, kamu bisa mengerjakan soal latihan di buku halaman berikut atau juga mengerjakan soal online pada link soal yang ada di deskripsi video ini. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.